Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Halo Sobat Demokrasi KPU Kabupaten Majalengka, kembali lagi di podcast internal kita yaitu podcast Sigincu. Nah, hari ini merupakan hari yang sangat spesial karena bertepatan dengan Hari Kartini pada tanggal 21 April tahun 2026. Kembali lagi bersama saya Iin Indrawati. Dalam rangka memperingati Hari Kartini tanggal 21 April tahun 2026, podcast KPU Majalengka menghadirkan tema spesial yaitu peran dan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Nah, hari ini telah hadir bersama kita Ibu Haja Eli Soleha Fatima, anggota KPU Kabupaten Majalengka, sekaligus Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Assalamualaikum Ibu, selamat Hari Kartini. Sehat Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya juga untuk Teh Iin dan selamat Hari Kartini juga untuk semua perempuan di Indonesia, khususnya perempuan hebat yang ada di Majalengka. Baik Ibu, sebelumnya saya mengucapkan minal aizin wal faizin ya Ibu, karena kita baru aja lebaran kemarin Ibu. Nah, kira-kira gimana Ibu kemarin lebarannya? Sekarang kan baru aja libur panjang ya Bu gitu. Ada nggak sih vibes bekerja setelah lebaran, setelah libur panjang? Lebih semangat ya Bu? Iya, eee, mohon maaf lahir batin juga ya untuk, Teh Iin. Alhamdulillah kita bisa melalui lebaran dan bisa kembali beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Setelah bada lebaran kita semestinya semangat juga untuk, berkarya, bekerja dengan sepenuh hati dan ikhlas menjalani serta bertanggung jawab untuk, pekerjaan yang kita ampu. Baik, Ibu. Baik nih, kembali lagi di podcast kita terkait Hari Kartini. Bahwasanya semangat Kartini bukan hanya sekedar simbol emansipasi, tapi juga ada refleksi perjuangan memperjuangkan hak bagi perempuan, baik dalam hak politik dan hak dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi. Oke, Bu, kira-kira apa sih Ibu makna Hari Kartini dan Demokrasi bagi Ibu Haji sendiri? Iya, terima kasih. Terkait dengan hari ini tanggal 21 April 2026, kita tahu sendiri bahwa sejarah mencatat bahwa ada pahlawan perempuan kita yang memperjuangkan hak-hak perempuan kita, yaitu Raden Ajeng Kartini, di mana Hari Kartini hari ini merupakan momentum refleksi bahwa perempuan juga perjuangannya itu belum selesai. Artinya dalam konteks demokrasi, perempuan itu bukan hanya objek pembangunan, tetapi sebagai subjek aktif untuk menentukan arah kebijakan dalam partisipasi politik untuk terlibat aktif di dalamnya. Gitu. Baik Ibu. Nah, untuk Ibu sendiri karena udah lama ya Bu, udah hampir berapa tahun di KPU Majalengka? Ada 7, 8, udah menginjak 8 ya Bu saat Sekarang ini? tuh berarti 2018 di November, Mhm. kemudian sampai November lagi di 2023, jadi sekarang hampir 7 tahun ya, mau menjelang 7 tahun atau 2000 berapa berarti? Sampai Sampai 2002. 2028 kalau, dari SK yang penetapan untuk kita anggota sampai 2028. Baik Ibu, udah lama ya Ibu, pengalamannya juga sepertinya sudah banyak sekali dalam proses demokrasi ikut serta di KPU, khususnya di KPU Majalengka ya Ibu. Nah untuk Ibu sendiri karena udah lama ya Bu gitu, berkecimpung dalam demokrasi di KPU, terkait pemilu juga. Nah kira-kira apa sih Ibu peran bagi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu ini? Iya, eee
demokrasi yang berkualitas itu mengisyaratkan semuanya warga negaranya itu terlibat secara langsung, kemudian tanpa diskriminasi terhadap gender. Di sini, partisipasi perempuan juga menjadi indikator penting bahwa setiap proses demokrasi itu harus ada keterlibatan perempuan. Strategi atau peran strategi perempuan itu sendiri ada tiga. Yang pertama, perempuan sebagai pemilih aktif. Artinya, legalitas dari hasil pemilu itu ditentukan oleh peran aktif sebagai perempuan yang berkontribusi secara langsung di dalam daftar pemilih itu sendiri, gitu. Kemudian yang kedua, sebagai penyelenggara pemilu, keterlibatan secara langsung, baik itu mungkin sebagai penyelenggara pemilu di tataran KPU kabupaten kota seperti anggota KPU, kemudian PPK untuk di tataran kecamatan, PPS untuk di tataran desa, dan KPPS untuk di tataran TPS itu sendiri. Ini merupakan kepastian dan profesionalitas bahwa tidak ditentukan oleh gender, tetapi ditentukan oleh kompetensi dan integritas dari seorang perempuan yang mau terlibat sebagai penyelenggara. Tidak hanya di KPU itu sendiri, bisa di keterlibatannya itu melalui penyelenggara Bawaslu ataupun DKPP. Kemudian peran perempuan juga itu sebagai peserta pemilu. Kebijakan afirmasi dari 30% keterwakilan perempuan ini juga dalam pencalonan legislatif itu merupakan langkah progresif untuk memperkuat bahwa politik perempuan itu harus representasi, bahwa demokrasi yang inklusif itu juga sendiri dapat terwujud jika perempuan hadir dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan itu sendiri dalam keterlibatannya sebagai strategi langkah untuk proses demokrasi di Indonesia. Itu, Baik, Neng. baik Ibu. Bagi kita sendiri ya Ibu sebagai perempuan, apalagi Ya, udah nikah, sudah menikah, udah punya anak gitu. Terus ditambah lagi bekerja gitu ya Bu. Di KPU sendiri apalagi kalau sudah mendekat puncaknya dalam pemilu pasti sibuk banget ya Bu. Terus keliling kemana-mana dalam kota di Majalengka, begitupun ke provinsi di luar kota gitu. Nah, pasti ada tantangannya sendiri ya Ibu untuk Ibu gitu dalam melaksanakan tugas negara di KPU ini gitu. Nah, kira-kira apa tantangan yang masih dihadapi perempuan dalam demokrasi kita Ibu? Pasti akan ada tantangan dan strategi penguatannya. Seperti itu Ibu. iya. Ketika kita berperan ganda sebagai perempuan juga sebagai pekerja, bukan berarti totalitasnya untuk sebagai pekerja yang harus berkontribusi penuh untuk suami, tapi tetap kita dilatar belakangi bahwa perempuan itu tetap yang bukan pemegang kendali dalam rumah tangga, artinya hanya membantu perekonomian, kalaupun itu memang ditugaskan bahwa kita itu menjadi wanita karir seperti itu ya. Karena dalam Islam itu sendiri kita gitu, bahwa dalam Al-Quran itu sudah ditegaskan arijalu qaumuna 'ala nisa, bahwa laki-laki itu pemimpinnya perempuan. Tapi dalam konteks hari ini kita berbicaranya bahwa kita boleh bekerja atau memberikan arah kebijakan di ruang publik dengan potensi yang kita miliki itu sendiri. Kemudian tadi yang ditanyakan ketika kita meninggalkan beberapa tugas untuk menjalani tugas di luar, itu kita merasa ada sebagian yang harus
dilepaskan untuk tidak berarti meninggalkan kewajiban itu sendiri sebagai peran istri ataupun peran ibu, tapi kita meninggalkan legalitas bahwa kita sudah totalitas untuk terwujudnya demokrasi, terutama KPU dalam tahapan itu terlalu sibuk, kita sudah harus seyogianya fokus dengan apa yang kita kerjakan hari ini, bahwa totalitas tanpa batas itu sendiri, karena kita sudah harus menjaga integritas dan apa namanya, hak yang diperoleh juga kita harus melaksanakan kewajiban sendiri. Adapun hambatan ketika kita sebagai perempuan dalam ruang publik untuk muncul beberapa tantangannya itu, yang pertama itu terkait dengan budaya patriarki itu sendiri yang membatasi kepemimpinan perempuan. Kemudian minimnya literasi politik juga, kita belum ada atau ketersediaan terkait dengan bahan bacaan atau literasi yang lain, dan barangkali sekarang itu yang upgrade versi terbaik itu kita yang mencari sendiri tanpa ada disediakan yang untuk kita menggali atau melakukan potensi, dengan harapan tetap kita harus berusaha mencoba dan terus literasinya melalui literasi digital juga, itu yang paling penting. Kemudian ada yang namanya beban ganda domestik dan publik. Dan yang paling parah ini ketika adanya transaksional atau politik uang dan pragmatisme politik. Karena itu ketika hambatan yang kita hadapi dari 4 poin tersebut, kita juga harus punya strategi jitunya untuk menangkal beberapa hambatan tersebut. Melalui apa? Ini langsung aja ya, Iya, saya silakan Bu. menyampaikan gitu. Baik, Bu. Tadi hambatannya, kalau sekarang strategi partisipasi perempuan dalam politik itu sendiri harus kita dikuatkan. Yang pertama melalui pendidikan politik berkelanjutan. Artinya jangan stagnan atau jangan terputus ketika perempuan diajak untuk berpolitik, sudah aja dibiarkan tanpa ada pembelajaran yang berkelanjutan. Ini yang perlu kita lakukan. Kemudian yang kedua, terkait dengan peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan. Ketika perempuan dikasih mandat atau semangat untuk memimpin, berikan ruang gerak untuk bisa melaksanakan kebijakannya di ruang publik itu sendiri. Jangan hanya dibatasi kayak kayak wayang seperti itu. Ini loh boleh kamu jadi ini, tapi nanti ngikutin prosedur atau sutradara yang kita perankan. Itu juga tidak baik seperti itu. Kemudian penguatan jejaring komunitas perempuan. Banyak sekali hari ini perempuan-perempuan di Indonesia khususnya, dan di Majalengka juga ada bahwa jejaring komunitas perempuan itu, contoh kita bisa terlibat secara aktif langsung melalui ikutan kayak NU berarti Fatayat. Kalau Muhammadiyahnya juga itu ada Aisyah, ruang yang bisa memberikan komunikasi untuk kita berkembang di ranah ruang publik ataupun yang lainnya, termasuk mungkin dari pemanfaatan media digital juga sebagai ruang edukasi itu sendiri. Kita tidak terlepas hari ini peran kita perempuan. Era digitalisasi tetap mempengaruhi kita. Banyak orang yang cerdas karena digitalisasi, dan kita kenapa tidak memanfaatkan hal itu untuk terus mengupgrade diri melalui versi terbaiknya. Apa yang harus kita lakukan, yaitu dengan pemanfaatkan di ruang digitalisasi itu sendiri. Kemudian
Ini yang terakhir strategi untuk penguatan juga ketika KPU, karena kita ini berbicaranya di podcast KPU itu sendiri, KPU juga terutama di Majalengka ini memiliki tanggung jawab, baik itu secara moral dan institusional untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan inklusif dan ramah gender. Artinya kita punya strategi dan tanggung jawab penuh KPU itu sendiri, mungkin di tahapan yang akan kita lalui di pemilu selanjutnya kita akan melibatkan peran gender sebagai inklusif dari pemilu yang akan kita laksanakan. Dari PPK-nya mungkin ketika ini kita membuka sebanyak-banyaknya untuk perempuan-perempuan yang mempunyai kapabilitas dan integritas yang memang bisa diuji kompetensinya untuk bertanggung jawab ketika dikasih kewenangan dan jabatan, baik itu sebagai PPK, PPS, ataupun KPPS itu sendiri. Itu, Neng Iin. Baik, Ibu. Jadi di kita sendiri di KPU khususnya gitu, kemarin waktu pas pemilu pilkada sebelumnya Iya, kita juga ada PPK ya Ibu, iya, PPK, betul. PPS, Badan Ad Hoc, begitupun KPPS juga. Di sana juga banyak sekali peran aktif dari gender perempuan, bukan hanya Betul. laki-laki saja. Jadi untuk teman-teman mungkin suka banyak juga ya Ibu yang bertanya gitu, perempuan emang di politik tuh ngapain sih? Udahlah gitu, kita mah di dapur aja gitu. Ngapain sih kita ngurus-ngurus proses demokrasi di Indonesia, lagian kalau udah kepilih mah nanti teh kita mah udah tetap di dapur, padahal kan bukan seperti itu juga Iya, mungkin ya betul. Bu. Padahal kita juga sebagai perempuan mempunyai peran, dan perempuan tuh sebenarnya banyak, saya yakin mereka tuh cerdas gitu Bu, cuma Betul. mungkin karena Terbatas ya. terbatas ruangnya ya Bu, gitu, banyak beberapa hal mungkin gitu. Jadi mereka belum banyak yang berkontribusi, begitupun dalam proses demokrasi, Betul. penyelenggaraan demokrasi, seperti itu. Ah, baik Ibu, untuk terakhir ya Ibu, Siap. karena sekarang kita sedang momentum Hari Kartini, apa sih pesan Ibu dalam momentum Hari Kartini ini bagi perempuan? Iya. Bertepatan sekali tema yang kita ambil pada podcast hari ini juga menarik untuk kita kaji, dan tadi udah ada beberapa hal yang dikemukakan bahwa untuk hari ini perempuan, khususnya perempuan Indonesia itu harus percaya diri. Umumnya ini dikhususkan ya, untuk perempuan hebat di Majalengka itu kita harus percaya diri bisa mengambil peran dalam ruang publik. Artinya demokrasi membutuhkan perspektif perempuan agar kebijakan yang lahir lebih adil, responsif, dan berkeadilan sosial. Jadi kita ketika di ruang publik itu harus percaya diri bahwa kita sekalipun perempuan, kita mampu berdaya saing dengan eh, yang lainnya tanpa apa namanya, tanpa memandang gender perempuan itu lemah. Itu sangat sekali kita harus tepis dan kita sangkal. Kemudian pada kesempatan hari ini juga, semangat Hari Kartini adalah semangat untuk literasi politik, integritas, dan partisipasi aktif. Mari perempuan hebat di Majalengka menjadi pelopor demokrasi yang cerdas, kritis, dan berintegritas. Mungkin itu, Neng Iin. Siap, Ibu, baik. Terima kasih Bu Hajah Elis Soleha Fatimah atas insight yang luar biasa ya Bu di Siap. podcast hari ini dalam rangka memperingati Hari Kartini. Insya Allah nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan Ibu. Jangan Iya, bosan-bosan nanti ya sama kita berdua. siap. Ini juga peran penting tidak kita pungkiri bahwa podcast kita memberikan edukasi bukan hanya di saat hari spesial Hari Kartini
aja, Betul. tapi kita Betul, Ibu. memberikan informasi edukasi untuk seluruh pemirsa yang ada di khususnya di lingkungan Kabupaten Majalengka itu Betul, Ibu. sendiri untuk selalu mengupgrade melalui wawasan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Majalengka melalui Betul, podcast-nya Ibu, betul. seperti itu. Itu saja, mungkin saya mau closing statement. Silakan, Ibu. Terima kasih banyak. Tadi yang diutarakan sama Neng Iin juga terkait mudah-mudahan kita hanya tidak bertemu pada kesempatan podcast ini, tapi kita terus memberikan edukasi yang membangun dan ingat KPU Majalengka membuka luas ruang-ruangnya untuk perempuan-perempuan hebat yang mau tergabung, baik itu nanti dalam penyelenggaraan pemilu di tahapan pemilu yang akan kita hadapi mungkin tahapan pemilunya di 2027, tapi kita juga saya mengingatkan terutama ya untuk generasi muda ataupun perempuan yang lainnya untuk terus berdaya dan silakan cek DPT online apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih. Eh, Ceknya itu di web www.kpu.go.id. Itu saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haja Elisa Fatima atas closing statement di podcast kita hari ini. Baik Sobat Demokrasi, untuk teman-teman semuanya yang ingin mengikuti informasi terbaru terkait KPU Kabupaten Majalengka dan ingin memantau nih terkait proses penyelenggaraan pemilu, teman-teman bisa ikuti akun media sosial kami. Ada websitenya, Instagram, Facebook, begitupun Twitter. Kita juga ada TikTok juga. Ini untuk website, Instagram, Facebook, dan Twitter bisa dilihat di bawah ini. Kalau untuk TikTok namanya akun KPU Majalengka. Pasti langsung ada ketika di searching. Jangan lupa follow dan pantau terus medsos kami ya teman-teman. Baik, saya Iin Indrawati pamit undur diri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.